Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Psikologi Konseling yang terdiri dari anggota. Yang pertama saya sendiri yaitu Fadlul Surya Mardani, NPM 2202060037. Yang kedua Irna Suryani, NPM 2202060009. Selanjutnya Wahyu Mustika Syukma, NPM 2202060001. Selanjutnya Milna Pofira, NPM 2202060026. Dan terakhir itu Nesa Anggini, NPM 2202060022. Materi yang pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu A. Konsep psikologi dan konseling. Konsep psikologi dan konseling saling berkaitan, tetapi masing-masing memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Berikut adalah penjelasan masing-masing konsep. Yang pertama, konsep psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, termasuk emosi, pikiran, dan tindakan. Psikologi mencakup berbagai subdisiplin melalui dari psikologi perkembangan, psikologi kognitif, psikologi sosial, hingga psikologi klinis. Secara umum, psikologi bertujuan untuk memahami perilaku manusia, bagaimana orang berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam situasi yang berbeda. 2. Konsep konseling. Konseling adalah proses profesional yang bertujuan membantu individu memahami dan mengatasi masalah yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial mereka. Konseling berfokus pada peningkatan kualitas hidup individu melalui dialog terapeutik dengan berbagai teknik psikologis. Beberapa konsep inti dalam konseling meliputi: pertama, hubungan konseling terapeutik, yaitu konseling adalah proses interaktif yang sangat bergantung pada hubungan antara konselor dan klien dengan dasar kepercayaan, empati, dan kerahasiaan. 2. Tujuan spesifik, yaitu konseling biasanya berfokus pada membantu klien mengatasi masalah tertentu seperti kecemasan, depresi, stres, hubungan, atau keputusan hidup yang penting. Selanjutnya materi B, diferensiasi keahlian. Diferensiasi keahlian merujuk pada proses atau strategi yang digunakan untuk membedakan atau mengategorikan keahlian dan kemampuan individu dalam berbagai bidang atau konteks. Ini penting dalam banyak konteks seperti pendidikan, manajemen, dan pengembangan karir. Berikut adalah beberapa poin penting tentang diferensiasi keahlian. 1. Definisi keahlian. Keahlian adalah kemampuan atau keterampilan khusus yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Keahlian bisa bersifat teknis seperti pemrograman atau desain grafis, atau non-teknis seperti komunikasi atau kepemimpinan. 2. Tujuan diferensiasi keahlian, yaitu maksimal potensi. Dengan mengenali keahlian individu, organisasi atau institusi dapat memaksimalkan potensi setiap individu. Pengembangan karir memudahkan individu dalam merencanakan jalur karir yang sesuai dengan keahlian mereka. Penyusunan tim yang efisien. Dalam tim, diferensiasi keahlian membantu menciptakan kombinasi yang seimbang antara berbagai keterampilan untuk mencapai tujuan bersama. 3. Metode diferensiasi. Yang pertama yaitu asesmen. Menggunakan alat penilaian untuk mengidentifikasi keahlian individu seperti tes keterampilan, wawancara, dan umpan balik. Kedua, pendidikan dan pelatihan. Menyediakan pelatihan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan keahlian individu. 3. Mentoring dan coaching. Itu membantu hubungan di mana individu dapat mengembangkan keahlian mereka melalui bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman. 4. Yaitu penerapan dalam berbagai konteks. Yang pertama, pendidikan. Dalam lingkungan sekolah,
guru dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda berdasarkan keahlian mereka. 2. Ketenagakerjaan. Dalam organisasi, manajer dapat menempatkan karyawan dalam posisi yang sesuai dengan keahlian mereka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kelima itu tantangan. Bias. Terkadang ada bias dalam menilai keahlian yang dapat mengakibatkan pengabaian terhadap potensi yang sebenarnya. Perubahan keterampilan. Dunia kerja yang dinamis memerlukan individu untuk terus mengembangkan keahlian baru, sehingga penting untuk selalu melakukan evaluasi dan pembaruan. C. Kondisi neurosis dan psikosis dalam terapeutik psikolog. Neurosis dan psikosis adalah dua kondisi mental yang sering dibahas dalam psikologi klinis dan psikiatri. Keduanya berkaitan dengan gangguan kesehatan mental, tetapi berbeda dalam hal gejala, tingkat keparahan, dan pengaruh terhadap kemampuan individu untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Neurosis. Neurosis adalah gangguan mental yang melibatkan kecemasan atau depresi yang berlebihan, tetapi individu masih memiliki kontak dengan kenyataan. Gejala-gejalanya dapat mencakup perasaan takut, cemas, depresi, atau perilaku obsesif. Orang dengan neurosis mungkin mengalami kesulitan dalam menghadapi stres, tetapi mereka masih bisa membedakan antara kenyataan dan fantasi. Berikut gejalanya. Gejala umum neurosis: kecemasan atau kegelisahan yang terus-menerus, depresi ringan hingga sedang, pikiran obsesif atau perilaku kompulsif, ketakutan yang berlebihan atau fobia, masalah tidur, dan kelelahan emosional. Psikosis. Psikosis adalah gangguan mental yang lebih serius, di mana individu kehilangan kontak dengan kenyataan. Kondisi ini ditandai oleh delusi atau keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan halusinasi atau melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata. Psikosis bisa menjadi gejala dari gangguan yang lebih besar seperti skizofrenia, gangguan bipolar, atau depresi berat dengan fitur psikotik. Gejala umum psikosis ialah delusi atau keyakinan palsu yang tidak berdasarkan realitas, halusinasi seperti mendengar suara atau melihat hal-hal yang tidak ada, pemikiran kacau, di mana proses berpikir tidak terorganisir, perubahan drastis dalam perilaku dan suasana hati. Dalam terapi psikologis, psikosis biasanya membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks, sering melibatkan kombinasi antara psikoterapi dan farmakoterapi atau obat-obatan antipsikotik. Materi selanjutnya yaitu perbedaan utama dalam penanganan terapeutik. A. Neurosis. Fokus pada manajemen stres, kecemasan, dan depresi dengan terapi bicara dan perubahan pola pikir. B. Psikosis. Penanganan sering memerlukan kombinasi obat antipsikotik dan terapi untuk membantu pasien mempertahankan kontak dengan realitas serta mengelola gejala yang lebih berat. Kedua kondisi ini memerlukan pendekatan yang berbeda dalam psikoterapi, karena perbedaan dalam tingkat keparahan dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pendekatan terapeutik. Yang pertama, psikoterapi. A. Kognitif perilaku. Membantu individu mengubah pola pikir negatif dan perilaku maladaptif. B. Terapi humanistik. Fokus pada pengalaman subjektif individu dan potensi untuk berkembang. 2. Relaksasi. Teknik pernafasan, meditasi, atau yoga untuk mengurangi kecemasan. Yang ketiga, dukungan sosial. Membangun jaringan dukungan yang kuat untuk membantu individu menghadapi masalah. Selanjutnya, psikosis. Definisi psikosis adalah kondisi mental yang ditandai oleh kehilangan kontak dengan realitas,
yang dapat termasuk halusinasi, delusi, dan gangguan pemikiran. Individu dengan psikosis mungkin tidak menyadari bahwa mereka mengalami masalah. Gejala umum psikosis tersebut ada 3 yang sudah saya sebutkan, yaitu halusinasi, delusi, dan gangguan pemikiran. Yang pertama, halusinasi. Halusinasi atau melihat, mendengar sesuatu yang tidak ada. Yang kedua, delusi. Keyakinan yang salah meskipun ada bukti yang bertentangan. Yang ketiga, gangguan pemikiran. Kesulitan dalam mengorganisasi pikiran. Selanjutnya, pendekatan terapeutik. Pertama, medikasi. Antipsikotik sering digunakan untuk mengendalikan gejala psikosis. Yang kedua, psikoterapi. A. Terapi kognitif. Membantu individu memahami dan menentang delusi. B. Terapi dukungan. Memberikan dukungan emosional dan membantu individu beradaptasi dengan realitas. Yang ketiga, rehabilitasi. Fokus pada pemulihan, fungsi sosial, dan kemampuan sehari-hari. Selanjutnya, perbedaan kunci antara neurosis dengan psikosis. Di sini dapat dilihat dari ada 2. Yang pertama, kesadaran. Individu dengan neurosis umumnya menyadari masalah mereka, sementara dengan psikosis mungkin tidak. Yang kedua, tingkat gangguan. Psikosis cenderung lebih parah dan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi di kehidupan sehari-hari. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terlebih kurangnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.